Yo, what's up cuy, welcome back Galeri Sinema di alur cerita film. Di video kali ini kita akan melanjutkan series dari Wednesday part kedua. Dan pastinya udah gue peringatin video ini mengandung spoiler. Lebih baik nonton filmnya secara full, so langsung saja kita check it out. Pada part kedua ini dimulai dengan scene acara kunjungan orang tua di Nevermore. Para orang tua murid diundang untuk datang ke sekolah untuk menjenguk anak-anak mereka. Tak terkecuali dengan orang tua Wednesday yaitu Morticia dan Gomez. Di acara pembukaan, Ibu Larissa mengumumkan bahwa Eugene masih selamat dan sekarang sedang mendapatkan perawatan. Diketahui monster itu gagal membunuh Eugene, sehingga ia pun hanya mengalami luka-luka. Dalam pertemuan jadwal terapi, Wednesday berusaha menggali informasi tentang catatan kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seseorang yang bernama Gareth Gates. Morticia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar karena Gomez sudah dinyatakan tidak bersalah. Wednesday yang masih kurang yakin dengan perkataan ibunya, dia bertekad akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Darling, maybe we should... No! I'll just have to excavate it myself. Di waktu yang sama, Bianca juga bertemu dengan ibunya. Terlihat bahwa Bianca dan ibunya memiliki hubungan yang buruk. Bianca sejak awal masuk ke Nevermore, ibunya tidak pernah datang menjenguknya karena terlalu sibuk dengan komunitas Morning Song dan suami barunya. Bianca juga tidak suka ibunya yang sering menggunakan kekuatannya untuk menguras kekayaan anggota Morning Song. Kini ibunya tiba-tiba datang untuk mencari dirinya dengan alasan kekuatannya sudah mulai melemah. Ia membutuhkan Bianca untuk meneruskan pekerjaannya. Ia tidak peduli sama sekali dengan perasaan Bianca. Yang pasti dalam beberapa waktu ke depan Bianca harus segera keluar dari Nevermore. Setiap harinya Wednesday rutin menjenguk Eugene. Sampai saat ini ia masih merasa bersalah dan berpikir semua ini adalah salahnya. Di waktu yang sama Sheriff Galpin mendapatkan laporan kasus bunuh diri di dalam kamar jenazah. Saat itu penyelidikan sedikit terhambat karena CCTV ruangan tertutup oleh permen karet. Di dekat korban ditemukan sebuah surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah karena ia telah memasukkan laporan ke dalam kasus kematian Gareth. Tentu saja hal itu sangatlah mencurigakan, seolah-olah si korban berusaha mengembalikan nama baik Gomez Addams. Karena hal itu, Sheriff Galpin pun langsung pergi ke Nevermore dan menangkap Gomez Addams. Setelah penangkapan itu, Wednesday semakin gencar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya ayahnya pun mau menceritakan semuanya. Scene flashback 32 tahun yang lalu pun muncul. Gareth ternyata jatuh cinta kepada Morticia, yang dimana lama-kelamaan dia terobsesi dengan perasaannya. Morticia dan Gomez sempat melaporkannya pada polisi. Namun keluarga Gareth yang kaya raya membantah kenyataan itu. Ayahnya Gareth yang membenci orang buangan sangat marah ketika Morticia menuduh putra sematawayangnya. Ketika itu pada suatu malam di acara pesta dansa, Gareth datang dengan marah dan berniat membunuh Gomez. Saat itu Gomez hanya bisa melawan untuk melindungi dirinya. Hingga dia pun akhirnya terpaksa menusuk Gareth. Tapi cerita dari ayahnya membuat Wednesday masih belum yakin. Jadi dia pun menemui ibunya untuk memastikan kebenarannya. Ternyata malam itu bukan Gomez yang menusuk Gareth, melainkan Morticia. Malam itu dia bersaksi bahwa melihat Gareth sangat berbeda. Gareth dikuasai amarah dengan tatapan tajam dan mulutnya sampai berbusa. Hal itulah yang membuat Morticia akhirnya terpaksa menusuk Gareth. Gomez yang melihat hal itu tidak ingin Morticia dihukum, jadi dia pun mengambil pedang itu dan menyuruh Morticia untuk segera pergi. You need to leave right now.
Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Wednesday langsung menyadari sesuatu. Dia dan ibunya kemudian menggali kuburan Garrett untuk memastikan dugaan mereka. Dan ternyata Garrett meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun yang dia bawa. Sebelumnya, ayah Garrett menyuruhnya untuk meracuni seluruh anak buangan dengan menggunakan racun itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa racun itu malah merenggut nyawa putranya sendiri. Wali kota yang sekarang dahulu menjabat sebagai sheriff dalam kasus ini, dia dibayar untuk menutupi kebenaran itu dan menyalahkan semuanya kepada Gomez. Dengan semua bukti itu, wali kota tidak bisa berkata apapun, dan dia terpaksa membebaskan Gomez Addams. Saat mereka sedang menunggu sang ayah, Morticia bertanya sejak kapan Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan. Dia pun menyadari bahwa kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Jadi Morticia pun meminta Wednesday untuk berhati-hati dan meminta pertolongan leluhur mereka untuk membantunya. Sudah selesai masalah keluarganya, Wednesday kembali mencari tahu tentang rahasia di balik kematian Rowan dan Monster. Saat dia sedang menginterogasi Ibu Larissa, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya tulisan api Fire Will Rain atau hujan api akan turun. I did what I needed to do to shield the school from controversy. Di saat tengah malam, Enid membawa Wednesday ke makam Craigstone. Dia dan teman-temannya ternyata sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Tapi siapa sangka, Wednesday malah cuek bebek kepada teman-temannya yang sudah berusaha untuk ngasih kejutan ulang tahun. Ternyata Wednesday masih mikirin tentang tulisan hujan api yang di sekolah. Saat itu Wednesday melihat sebuah tulisan dan menyentuh tulisan itu. Dia pun mendapatkan penglihatan dan bertemu dengan Goody. Goody pun menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk untuk Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday mendapatkan hadiah dari ayah dan ibunya, yaitu berupa mayat tupai, dan juga sebuah syal rajut berwarna hitam dari Enid. Kalau dari Tyler, dia mendapatkan secangkir kopi bertuliskan Happy Birthday dan undangan untuk candlelight dinner berdua. Sayangnya, Wednesday menolak karena ia sedang sangat sibuk. Pada malam harinya, Wednesday menemui Sapphire untuk bertanya tentang gerbang itu. Tadi sangka Sapphire juga pernah melihat gerbang yang sama di dalam mimpinya. Dan kebetulan dia tahu di mana gerbang itu. Ternyata gerbang itu adalah gerbang rumah lama dari keluarga Garrett Gates. Wednesday pun mendatangi rumah itu dan menemukan wali kota keluar dari sana. Di luar, wali kota menelpon Sheriff Galpin. Dia mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengarnya tentu saja penasaran. Jadi dia pun ikut mengikuti wali kota di bagasi. Saat wali kota menyeberangi jalan, dia pun ditabrak oleh sebuah mobil, hingga dia pun koma di rumah sakit. Hal ini tentu saja membuat Wednesday curiga, karena sepertinya ada seseorang yang ingin menghalangi wali kota untuk menyampaikan rahasia di balik semuanya. Di sekolah, Wednesday dimarahi oleh Ibu Larissa karena dia selalu terlibat dalam masalah. Ia pun akhirnya dihukum dan tidak diizinkan keluar asrama sampai semuanya aman. Tapi bukan Wednesday namanya, kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau nggak mau denger. Saat malam tiba, dia dijemput oleh Tyler bersama Enid. Kebetulan setelah mereka pergi, Sapphire mencari Wednesday di kamarnya, dan begitu dia tahu Wednesday dan Enid keluar dari sekolah, dia pun langsung pergi menyusul mereka. Wednesday, Enid, dan Tyler akhirnya sampai di kediaman lama keluarga Garrett. Enid dan Tyler kebingungan karena mereka pikir malam ini mereka akan merayakan ulang tahun Wednesday. Namun Wednesday sama sekali tidak tertarik dengan perayaan ulang tahun. Dan bagi Wednesday, penelusuran malam ini lebih seru dan jauh lebih penting. Setelah itu, mereka bertiga pun membuka garasi. Tak disangka di dalam garasi itu mereka menemukan mobil yang menabrak wali kota. Sesuatu yang sangat mencurigakan karena semua keluarga Garrett diketahui sudah lama meninggal dunia. Tak sampai di situ, Wednesday dan yang lainnya masih terus menyelidiki seisi rumah. Di dalam ruangan rahasia, mereka pun menemukan lukisan Joseph Craigstone. Dan lilin-lilin yang ada di depan, semua lilin itu masih terasa hangat. Yang artinya ada seseorang yang datang dan ada di dalam rumah.
Wednesday, Tyler, dan Enid akhirnya berpencar untuk memeriksa seluruh ruangan. Di ruangan atas, Enid dan Wednesday menemukan sebuah kamar yang bersih dan rapi. Di sana juga terdapat mainan musik yang bertuliskan LG, atau singkatan untuk Laurel Gates, adik dari Gareth Gates. Tak lama kemudian, Tyler berteriak karena monster itu datang. Wednesday dan Enid berusaha untuk kabur. Okay, this just took a dark turn. Hingga mereka pun jatuh ke tempat lantai paling bawah. Tak disangka di sana mereka menemukan ruangan rahasia, tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh monster tersebut. Setelah mereka berhasil kabur, mereka pun memilih untuk kembali ke rumah itu demi menyelamatkan Tyler. Kemudian Sapphire tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan untuk menutupi luka Tyler. Sesampainya di rumah Tyler, Sheriff Galpin memergoki mereka. Wednesday kemudian mengajak Sheriff ke rumah Gareth untuk melihat bukti yang mereka temukan. Secara ajaib, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada barang bukti berupa potongan tubuh korban ataupun tempat tidur. Lagi-lagi Wednesday gagal membuktikan perkataannya kepada Sheriff Galpin. Setelah kembali ke asrama, Enid marah kepada Wednesday karena semua ambisinya itu telah membahayakan dia dan Tyler. Wednesday bahkan tidak menghargai perayaan ulang tahun yang mereka siapkan. Kini Wednesday akhirnya ditinggalin dan sendirian. Jika biasanya dia menyukai momen itu, namun untuk pertama kalinya Wednesday benci ditinggalin. Be alone, Wednesday? Be alone. Goody warned that I was destined to be alone. Di tengah kesendiriannya itu, Wednesday membuka mainan musik milik Laurel Gates. Tak disangka di dalam mainan itu, dia menemukan foto-fotonya selama bersekolah di Nevermore. Yang berarti Laurel selama ini masih hidup dan selalu mengawasinya. Setiap orang yang hampir bisa mengungkapkan kebenaran ini, pada akhirnya selalu dibunuh termasuk wali kota. Ada beberapa orang yang Wednesday curigai, namun ia masih kekurangan bukti untuk mengungkapkan semuanya. Setelah menghadiri acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya, yaitu Paman Fester. Kedatangan Paman Fester diharapkan bisa membantu Wednesday dalam penyelidikannya. Paman Fester menyebut monster itu sebagai Hyde. Dia tergolong sebagai salah satu monster yang pendendam dan juga temperamen. Dia terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang dia anggap sebagai tuannya. Yang berarti dalang dibalik semua ini bukan hanya satu orang, tetapi dua orang, yaitu si monster dan tuannya. Pigtailed protege? Esokan harinya, Paman Fester dan Wednesday memulai penyelidikan mereka. Penyelidikan itu dimulai dengan mengikuti Sapphire. Setelah membututinya, mereka melihat Sapphire bertemu dengan Dr. Kinwood. Hal ini membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kinwood adalah tuan dari Sapphire. Wednesday dan Paman Fester kemudian membicarakan hal ini di kafe. Tyler yang saat itu sedang bekerja memberikan kopi gratis untuk Wednesday. Dia pun tertarik saat melihat gambar Hyde di sebuah buku harian. Tyler kemudian menagih janji kencan mereka dan akan menemui Wednesday nanti malam di makam Craigstone. Malam harinya, Tyler menyambut Wednesday dengan bunga mawar hitam. Di sana dia ternyata sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di malam itu pula, Tyler akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Wednesday. Setelah kembali ke asrama, Wednesday terkejut melihat kamarnya sangat berantakan. Dia menyadari seseorang telah menyerang Ting dan mencuri buku hariannya. Wednesday dengan cepat membawa Ting ke Paman Fester. Dan setelah Ting disetrum beberapa kali, Ting akhirnya berhasil diselamatkan. Apa yang terjadi pada Ting membuat Wednesday sangat marah. Dia bersumpah akan menyerang siapapun yang berani melakukan hal ini kepada Ting. Sehabis itu, Wednesday juga memberitahu Paman Fester bahwa Sheriff Galpin saat ini sedang mengincarnya. Jadi lebih baik bagi Paman Fester untuk pergi dari wilayah tersebut. Paman Fester kemudian berkata bahwa ia akan menjaga Ting malam ini dan akan pergi besok pagi. Ternyata Ibu Larissa juga mengetahui semuanya tentang Hyde.
Namun ia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin melindungi semua orang yang ada di Nevermore, termasuk Wednesday. Keesokan harinya, Bianca mengajak Wednesday ke markas. Ia berkata bahwa ia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota dari kesaksian Lucas. Ternyata wali kota sudah melacak Laurel sejak hari bakti sosial, di mana hal itu berarti Laurel sebenarnya belum meninggal dan menggunakan identitas baru untuk berbaur di antara mereka. Dengan informasi itu, Wednesday langsung menemui Dr. Kinwood yang Wednesday curigai sebagai Laurel dan mengucapkan semua informasi tentang Laurel yang mengarah kepadanya. Baru saja Wednesday pergi dari tempat itu, Dr. Kinwood tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh Hyde. They're the same variety I found near your childhood bed. I honestly... Wednesday yang sudah kehilangan kesabaran dan akhirnya pergi menemui Sapphire dan menuduhnya sebagai Hyde. Tuduhan itu dibuktikan dengan adanya barang-barang korban Hyde, mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kinwood. Sapphire berusaha memberitahu Wednesday bahwa ia telah dijebak, namun Sheriff Galpin lebih dahulu datang dan menangkapnya. Setelah Hyde akhirnya berhasil ditangkap, kini Wednesday mulai merasa sedikit tenang. Dia pun pergi menemui Tyler untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Untuk pertama kalinya, Wednesday merasakan jatuh cinta dan dia mau menjadi pacar Tyler. Di saat Wednesday menyentuh tangan Tyler, dia tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa Tyler ternyata adalah Hyde yang sebenarnya. Keesokan malamnya, Wednesday langsung menangkap Tyler bersama teman-temannya. Bianca pun menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis agar dia mau mengikuti mereka. Tyler kemudian diikat dengan rantai dan diinterogasi oleh Wednesday. Diketahui Tyler mendapatkan kekuatan Hyde yang menurun dari mendiang ibunya. Jadi itu alasan mengapa Sapphire selalu mengingatkan Wednesday untuk tidak mendekati Tyler. Ya, emang fuckboy mah lebih menarik. Saat Wednesday akan menyiksa Tyler, teman-temannya merasa ketakutan. Jadi mereka pun memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkan semua ini. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sheriff Galpin dan Tyler akhirnya dibebaskan. Tyler terus berlagak seperti orang biasa yang tidak bersalah. Padahal dia adalah monster yang sangatlah kejam. Setelah kembali ke Nevermore, Ibu Larissa mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Dia meminta untuk mengemasi barang-barangnya dan kereta akan berangkat besok sore. Meskipun hatinya tetap tidak tenang karena Hyde masih berkeliaran di luar. Enid berusaha menentangkan Wednesday karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Hyde tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena masing-masing mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sebelum berangkat ke stasiun, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene. Tak disangka saat itu Eugene ternyata sudah siuman. Di sana Eugene memberikan sebuah petunjuk penting untuk Wednesday. Akhirnya Wednesday memutuskan untuk kembali ke sekolah. Dia pun langsung menemui Ibu Thornhill karena dia ternyata adalah Laurel Gates yang asli. Awalnya, Laurel membantah perkataan itu. Namun Wednesday bisa membuktikannya dengan membawa Tyler. Melihat hal itu, Laurel akhirnya jujur dan mengatakan semuanya pada Wednesday. Namun dia tidak menyadari, Tyler yang ada di sana ternyata adalah Ibu Larissa yang menyamar. Karena sudah ketahuan, Laurel pun akhirnya langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun. Dia kemudian memukul Wednesday sampai dia pingsan tak sadarkan diri. Tepat di malam gerhana merah, Wednesday diculik oleh Laurel dan juga Tyler. Sementara Thing kabur menemui Enid agar bisa menyelamatkan Wednesday. Tak disangka keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Craigstone. Seperti leluhurnya, mereka juga sangat membenci orang-orang buangan. Oleh sebab itulah Laurel sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab keluarganya
untuk meneruskan misi mereka dan membunuh semua orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Akhirnya Laurel bisa menyelesaikan misinya dengan memanfaatkan Wednesday. Untuk membangkitkan Crackstone, mereka membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adams tepat di hari gerhana bulan merah. Setelah mengumpulkan semua barang dan membacakan mantra, akhirnya Crackstone kembali hidup. Lalu Crackstone membunuh Wednesday dan pergi ke sekolah Nevermore bersama Laurel. Tak lama kemudian Goody Adams akhirnya datang. Dia pun menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya agar Wednesday bisa kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain. Sementara Enid dan Ting pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, akhirnya Enid bisa berubah menjadi serigala. Dia pun segera menyelamatkan Wednesday dari Tyler yang sudah berubah menjadi Hyde. Keduanya pun bertarung dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Enid. Sesampainya di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Crackstone. Sesuai petunjuk leluhurnya, dia harus menusuk jantung Crackstone agar dia bisa dimusnahkan. Beruntung dengan bantuan Bianca, dia pun berhasil melakukan hal itu. Tubuh Crackstone akhirnya hancur dan berubah menjadi debu-debu api. Tak lama, Laurel pun datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Tapi sebelum semua hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua pasukan lebahnya untuk menyerbu Laurel. Setelah semua kejadian itu, Tyler akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Meskipun semuanya kini telah selesai, namun Wednesday masih belum puas karena masih ada banyak pertanyaan di kepalanya yang belum terjawab. Dan series Wednesday pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua makin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri, salam Movie Mania dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.